Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang berdakwah dengan hikmah. Melanjutkan pembahasan tentang hikmah dan melengkapi apa yang lalu. Kita perlu mengetahui juga bahwa tidak berarti hikmah artinya kelembutan dalam segala hal dan anti daripada sikap dan sifat yang tegas. Artinya terkadang seseorang dituntut untuk bersikap lembut dan terkadang dituntut untuk bersikap tegas dan bahkan keras. Ikhwan fillah rahimakumullah, hal ini seperti yang tadi kita sebutkan, inti daripada hikmah adalah mengetahui apa yang harus dilakukan dengan cara yang tepat dan pada waktu yang tepat. Sementara kita dapati bahwa terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah dengan kata-kata yang lembut, tapi di saat-saat tertentu beliau terkadang menggunakan kata-kata yang keras. Nah, yang penting bagi kita adalah memahami kapan berlaku masing-masing daripada sikap-sikap tersebut. Ahibati fillah rahimakumullah, telah disebutkan oleh para ulama bahwa memang pada dasarnya dan pada asalnya hikmah atau hikmah dalam berdakwah dilakukan dengan kelembutan. Dakwah al-asl pada dasarnya dilakukan dengan kelembutan, rifq, seperti ditegaskan oleh para ulama, Syekh bin Utsaimin rahimahullah, Syekh Rabi' bahkan, dan juga Syekh Muhammad bin Hadi, dan para ulama menyebutkan akan hal itu, Syekh Al-Albani. Nah, namun tidak berarti kemudian kita sama sekali anti, bahkan menganggap sikap-sikap keras selalu itu bertentangan dengan hikmah. Ini juga anggapan yang salah. Kalau kita melihat beberapa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengingkari suatu kejadian, pernah beliau mengatakan, apalagi tentang Khawarij, kata-kata yang begitu keras. Beliau sampai mengatakan bahwa hum syarrul qatla tahta adimis sama'. Mereka itu adalah sejelek-jelek orang yang terbunuh di bawah kolong langit. Bahkan beliau mengatakan hum kilabun nar. Mereka itu anjing-anjingnya neraka. Beliau mengatakan tentang orang-orang Qadariyah, Al-Qadariyah itu majus hadhil ummah. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. In maridu fala ta'uduhum. Kalau mereka sakit, jangan kalian jenguk. Wa in matu fala tusyayyi'u janazatahum. Kalau mati tidak usah diikuti jenazahnya. Nah, kata-kata seperti ini terkadang sekilas terdengar kok begitu keras. Tapi ingat, tentu Nabi SAW mengatakan yang seperti ini pada saat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan kata-kata yang tepat tentunya diberikan kepada mereka orang-orang Khawarij, karena mereka memang sangat berbahaya bagi umat.
akan mengarahkan umat kepada berbagai macam kekacauan di dunia dan kecelakaan di akhirat. Maksud daripada ini semua bahwa inti daripada sikap hikmah adalah bagaimana kita selalu tepat, al-isabah fil qaul. Kata Mujahid apa tadi? Al-isabah fil qaul, tepat di dalam berkata. Kalau kita melihat penjelasan para ulama rahimahumullah, bahkan di antara para ulama menghukum golongan-golongan tertentu seperti golongan ahlul bid'ah, Jahmiyah, dengan hukuman-hukuman yang berat. Sampai di antaranya pimpinan kelompok ini, Jahm bin Safwan, dihukum mati. Bukankah ini sikap keras? Tentu. Tapi itu juga sikap yang tepat. Oleh karenanya hal ini perlu saya sampaikan supaya kita tidak salah paham. Karena sebagian orang memahami yang namanya hikmah itu selalu berarti kelembutan atau kelunakan, atau bahkan sebagian memahami itu sikap yang lembek. Tidak ada sama sekali kata-kata yang tegas. Nah, ini keliru. Kalau kita melihat ucapan para ulama rahimahumullah, semacam Ibn Taimiyah rahimahullah, misalnya mengatakan tentang hukuman terhadap ahli bid'ah, wa amma qatlud da'iyah ilal bid'ah faqad yuqtal likaffi dararihi 'anil nas kama yuqtalul muharib wa in lam yakun fi nafsil amri kafira. Adapun membunuh seorang dai kepada bid'ah, terkadang dihukum mati mereka itu untuk menghindarkan mudarat mereka terhadap manusia supaya tidak lagi menyesatkan orang. Seperti halnya dihukum matinya seorang muharib, seorang yang membuat kekacauan dalam keamanan muslimin, walaupun dia sendiri belum dihukumi kafir. Nah, jadi ini mungkin terdengar begitu berat. Memang hukuman berat, tapi ingat, ini harus ditempatkan pada tempatnya. Itulah yang namanya hikmah. Ya. Demikian ahibati fillah rahimakumullah. Yang jelas kita memahami masalah ini, memahami dengan pemahaman yang lengkap, tidak hanya memahami separuh daripada penjelasan ini, tapi harus kita pahami secara lengkap supaya kita tidak keliru dalam menilai amalan para ulama dan tidak keliru pula di dalam berbuat. Saatnya dituntut kita keras dan itu yang tepat, maka lakukan. Saatnya dituntut kita lembut dan itu yang tepat, kita lakukan. Ya. Intinya bagaimana semuanya itu akan mewujudkan maslahat bagi kita dan bagi umat. Ikhwan fillah rahimakumullah. Selanjutnya, di antara uslub atau metode yang diajarkan oleh Islam dalam kita berdakwah adalah uslub mau'izah atau nasihat. Ini sebagai sambungan dari ayat ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Berikutnya apa? Wal mau'izatil hasanah. Ajaklah ila sabili rabbika, kepada jalan Rabbmu, bil hikmah, dengan hikmah, dan al mau'izah al hasanah, juga kepada atau dengan cara mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Kalau begitu, ini cara yang kedua yang perlu kita tempuh. Apa yang dimaksud dengan mau'izah? Bisa kita terjemahkan dengan nasihat al-hasanah yang baik. Namun sesungguhnya kata mau'izah dalam definisi para ulama punya maksud tertentu. Bukan semata-mata nasihat, namun kata mereka seperti dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam
salah satu karya beliau yang kemudian dinukil dalam At-Tafsirul Qayyim, hiyal amru wan nahyul makrun bit targhib wat tarhib. Yang namanya mau'izah adalah al-amru wan nahyu, itu berupa perintah atau berupa larangan, al-makrun bit targhib wat tarhib, yang diiringi dengan targhib, motivasi, dengan memberikan berita-berita tentang kebaikan dan pahalanya atau keutamaannya. Wat tarhib artinya apa? Memberikan ancaman atau efek-efek negatif atau akibat-akibat buruk atau bahkan ancaman Allah di dunia dan di akhirat. Nah, inilah yang namanya mau'izah. Sedikit kita perlu jabarkan tentang mau'izah ini. Jadi kalau begitu, yang namanya mau'izah, bila kita sedang menasihati seseorang, tidak sekedar kita mengatakan kamu lakukan ini, ayo sholat. Atau kita sedang mengatakan kepada teman kita untuk puasa, ayo puasa. Nah, bukan hanya berhenti sampai di situ. Yang namanya mau'izah, misalnya kita mengajak orang untuk sholat, ayo sholat. Makrun diiringi dengan motivasi tentang sholat itu. Kenapa sholat? Ya, sholat ini manfaatnya besar. Ya, Allah Azza wa Jal akan memberikan pahala besar bagi orang yang sholat. Apalagi berjamaah 27 derajat. Orang yang sholat, ya, subuh misalnya, kamu sholat subuh berjamaah, dalam kegelapan kamu berjalan, nanti di hari kiamat Allah akan berikan keterangan cahaya. Kalau kamu mau sholat subuh berjamaah dalam kegelapan, nanti di antara pahalanya kamu akan melihat Allah Azza wa Jalla. Mau apa tidak? Itu nikmat terbesar, lebih daripada seorang masuk ke dalam al-jannah, melihat Rabbnya nanti. Nah, ini contoh memberikan apa? Targhib, motivasi dengan menerangkan tentang pahala-pahalanya. Dan orang yang sholat itu akan tenang. Coba kamu rasakan. Tapi dengan syarat sholatnya yang baik. Ya, Allah mengatakan apa? Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, kalbu ini akan tenang. Makanya Nabi SAW kalau ingin merasa tenang, tentram pikirannya, beliau justru menyuruh Bilal untuk azan. Ayo segera azan. Ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, tenangkan kami dengan salat. yakni azan kamu. Segera azan biar kita salat tenang. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Kesejukan mataku itu Allah jadikan dengan salat. Tenang, tentram, segar rasanya. Nah, ini kalau salatnya benar-benar kamu akan seperti itu. Ketenangan dan ketentraman. Lebih dari itu nanti kamu lebih mudah untuk menjauhi maksiat. Karena salat itu seperti kata Allah, tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi ayo salat kita. Ya. Jangan kita bermalas-malasan. Raih pahala. Semangat. Ini namanya apa? Mau'izah. Beda dengan tadi sekedar ayo salat, berangkat. Titik. Bukan begitu. Tapi dengan menerangkan faedah daripada salat. Mengajak orang untuk apa? Berpuasa. Kamu kenapa enggak puasa? Apa yang menghalangimu berpuasa? Puasalah. Puasa itu banyak sekali manfaatnya. Pahalanya besar. Kalau kamu bisa khatam Ramadan ini 30 hari, dosa-dosa kamu yang lalu semua diampuni. Mau? Ya mau tentunya. Nah, ini targhib. Kalau kamu sudah siang harinya puasa,
malam harinya juga sholat tarawih, ghufira lahu ma taqaddam min dzambi, ditekankan lagi dosanya diampuni. Ya. Apalagi kalau kamu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Beramal di malam hari itu ibarat kamu beramal selama 83 tahun tanpa henti, yang tanpa Lailatul Qadar. 83 tahun. Amalan 83 tahun, padahal umur kita belum mesti sampai seperti itu. Yang umurnya 83 saja diambil sekian persen untuk kepentingan yang lain. Nah, kalau kamu tepat Lailatul Qadar beramal, ini pahalanya. Jadi ayo, siang puasa kita Ramadan, ya, malamnya kita sholat tarawih, ya. Nah, ini namanya targhib, pemberian motivasi dengan memberikan faedah-faedah pahala. Begitu pula sebaliknya at-tarhib, memberikan hal-hal yang sifatnya ancaman pada suatu perbuatan yang terlarang. Ini mau'izah. Atau kita menerangkan efek-efek negatif dan akibat buruk dari suatu hal yang terlarang, maksiat. Kita mau menerangkan kepada dia tentang perjudian. Kamu jangan berjudi. Nah, kenapa? Ini kan bisa menguntungkan kita. Dengan kita membayar sekian ribu, bisa dapat sekian ratus ribu. Betul. Tapi juga sebaliknya, bisa membuat kamu bangkrut. Ya, nggak dapat. Jadi apalagi yang namanya perjudian hanya untung-untungan, tidak pasti. Dan kenyataannya banyak orang yang merugi karena perjudian, membuat orang penasaran dalam suatu kehampaan yang tidak ada nyatanya, kerugian yang akhirnya dia dapatkan, hancur. Belum lagi nanti dalam perjudian seringkali terjadi apa? Perselisihan. Allah kan sudah menerangkan, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Setan itu ingin menjatuhkan kalian dalam permusuhan dan saling benci-membenci pada perbuatan apa? Khamr, minum khamr dan maisir. Berjudi, main kartu. Ya, habis itu cekcok, habis itu bertengkar, habis itu berkelahi, saling benci-membenci, iri dan dengki. Nah, ini perjudian. Dan perjudian macam-macam. Nah, perjudian dengan taruhan pada permainan bola, pada sabung ayam, perjudian dengan macam-macam. Tidak usah, bahaya. Ini di dunianya, belum lagi di akhirat. Kata Nabi SAW menggambarkan bagaimana jeleknya perjudian, seperti orang yang mencelupkan tangannya di darah, ya, kotor. Ya, itu orang yang bermain dadu. Seperti orang yang mencelupkan tangannya di dalam genangan darah. Na'udzubillah, kotor sekali. Jadi jangan. Nah, ini namanya apa? Ini namanya mau'izah. Menasihati pada suatu larangan dengan menerangkan efek-efek negatif, akibat-akibat buruk. Berbeda dengan kita sekedar mengatakan nggak usah berjudi lah, titik. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk melakukan mau'izah al-hasanah dengan cara yang baik. Nah, ini dengan cara yang baik. Yang baik itu yang bagaimana? Ya, kata-kata yang baik, tutur kata yang baik, yang kira-kira tepat, ya, dan mengenai sasaran. Begitu pula jeleknya zina, jeleknya khamr dan macam-macam, perlu orang-orang tertentu kita terangkan dengan menerangkan efek-efek negatifnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, diterangkan oleh para ulama rahimahumullah, siapakah yang perlu kita gunakan padanya cara mau'izah ini.
Artinya mau'idhah ini sasarannya siapa? Sasarannya adalah orang-orang tertentu. Siapa mereka? Diterangkan oleh Ibnu Baz, Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah, "Fa idza kana al-mad'u 'indahu ba'd al-jafa' wal-i'tirad da'awtahu bil mau'izati al-hasanah bil ayat wal ahadits allati fiha al-wa'd wat targhib." Kata Syekh bin Baz menerangkan siapa sasaran mau'izah ini. Kita mau berlakukan kepada siapa? Nah, seorang dai harus bisa membaca siapa lawan bicaranya. Kata Syekh bin Baz, kalau al-mad'u, seorang yang didakwahi itu, indahu ba'dul jafa, dia punya sedikit sikap kaku. Nampak orang ini bukan orang yang tinggal ia menuruti apa yang kita katakan. Nampaknya tidak begitu. Ada sedikit sifat kaku dia. Wal i'tirad, juga ada sedikit i'tirad. Kadang menyangga atau enggak mau peduli. Yang seperti ini da'autahu bil mau'izatil hasanah. Perlu kamu ajak dia dengan mau'izah hasanah. Dengan mau'izah hasanah, nasihat yang baik, seperti yang tadi kita contohkan. Bil ayat wal ahadits, dengan ayat-ayat dan hadis, allati fiha al-wa'd wat targhib, yang padanya ada wa'd, nasihat-nasihat, wat targhib, dan motivasi-motivasi. Ya. Kita dapati misalnya seorang, na'udzubillah, ya anak-anak muda sekarang berpacaran, berzina, na'udzubillah. Kita terangkan kepada dia, sudah, kamu enggak usah seperti itu, tinggalkan kebiasaan itu. Ya, orang mau nikah sebetulnya Islam sudah memberikan aturannya yang baik. Ya, efek daripada seorang berzina, pacaran, berzina, na'udzubillah, aib sepanjang masa. Aib. Ya, tercoreng dia di masyarakat, tidak bisa terlupakan. Dulu dia begini. Na'udzubillah. Padahal apa yang dia dapatkan tidak seberapa, tapi aib yang dia terima sepanjang masa. Belum lagi na'udzubillah, apa hukuman Allah Azza wa Jal dan ancaman Allah Azza wa Jal kepada orang-orang seperti itu. Di dunia saja seandainya berlaku hukum Allah Subhanahu wa taala, dia akan dicambuk. Ya, belum lagi nanti di akhirat, na'udzubillah. Belum lagi kalau orang itu sudah menikah harus dirajam. Ini kan semuanya menunjukkan jeleknya. Makanya Allah katakan, innahu kana fahisyah. Berzina itu kan suatu perbuatan yang sangat jelek. Wa sa'a sabila, dan jalan yang sangat jelek pula. Jadi tinggalkan kebiasaan itu, jangan dekati. Ya, jangan dekati. Dan juga yang malu siapa? Bukan hanya kamu. Orang tua kamu malu. Bapak, ibumu, saudara-saudara kamu, semuanya malu karena perbuatan kamu. Ya. Belum lagi seperti kata Nabi dulu, kalau diperlakukan yang seperti ini pada saudaramu, kamu mau? Ya enggak mau, ya kan? Nah, orang lain juga begitu. Kalau diperlakukan seperti ini kepada ibumu, kamu mau? Enggak mau. Ya. Begitu pula orang lain. Jadi sudah tinggalkan. Ya, kalau mau menikah, cari cara yang syar'i. Tidak usah pakai pacaran-pacaran. Hanya kepada orang yang baik. Siapa wanita yang baik, cocok semuanya, fisiknya, agamanya. Bismillah. Nah ini contoh daripada mau'izah orang yang sedikit punya i'tirad. Terkadang dia nggak mau tahu. Diberitahu sudah. Kalau mau ceramah nggak usah di sini. Ada kan yang begitu. Beritahu malah nyanggah. Kalau mau ceramah kamu, saya nggak ceramah. Saya ngasih tahu kamu. Saya ingin kebaikan untuk kamu. Ya, tidak ingin kejelekan untukmu.
Nah, ada sedikit ghaflah, kelalaian dan i'tirad, sikap kasar. Seorang yang sudah kecanduan narkoba misalnya, kita masuk dalam bab ini, dia katakan sudahlah, saya pengen happy, saya pengen senang, pengen ini, pengen itu. Iya, sebetulnya bukan begitu caranya. Kenyataannya orang yang seperti itu juga banyak yang susah terus. Ya, banyak. Kenapa kecanduan begitu lagi? Karena kan pengen tenang lagi, iya kan? Berarti kan susah terus kan kamu. Ya, nyatanya jadi begitu. Itu tidak menenangkan, tidak menyenangkan. Bahkan itu membuat bangkrut kamu, membuat hancur kamu. Fisikmu dan masa depanmu. Fisikmu, masa depanmu, waktumu, hartamu hancur semuanya. Jadi saya bukannya ingin ikut campur dalam urusan orang, tapi ini merupakan keinginan baik saya terhadap kamu. Tinggalkan yang seperti itu. Ya, raih ketenangan dengan cara yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Coba dulu. Ayo coba kita ngaji, coba kita belajar. Ya, barangkali kamu temukan apa yang kamu cari berupa ketenangan dalam kamu ikut dalam ilmu agama. Nah, mungkin dengan cara seperti itu dia akan sadar. Nah, jadi ada orang-orang yang ada sedikit i'tirad, tidak langsung terima, perlu kita beri mau'izah hasanah. Berupa apa? Berupa tadi, motivasi melalui pahala-pahala yang Allah berikan, melalui efek-efek positif. Begitu pula sesuatu yang mungkar kita terangkan ancamannya, atau kita terangkan efek-efek negatif. Ya. Terus apa bedanya antara mau'izah dengan hikmah kalau begitu? Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan hikmah pertama, kedua mau'izah. Kalau hikmah apa? Nah, hikmah seperti yang tadi kita terangkan, namun kata para ulama rahimahumullah, hikmah ini juga bisa kita pahami dan kita berlakukan kepada siapa? Kepada orang yang tinggal menerima. Dia tidak punya sifat i'tirad, kaku, ya, tidak menyanggah. Orang-orang tertentu yang dia masalahnya hanya masalahnya memang tidak tahu. Orang-orang yang seperti ini kita ajak dengan dengan hikmah, hanya dengan kita katakan, ayo kita puasa yuk, besok Ramadan. Oh ya, tanpa kita terangkan puasa itu apa, efek negatif, efek positifnya, pahalanya apa, dia langsung ayo kita ikut taklim, ikut ngaji. Ya, insyaallah saya berangkat asal kamu jemput saya. Nah, ada orang yang begitu pula amal-amal soleh yang lain. Kamu perlu sedekah, hartamu sudah banyak. Oh ya, insyaallah. Nah, tidak perlu kita terangkan sedekah ini begini dan begitu. Ini kita ajak dengan hikmah, sekedar kita beritahukan suatu ilmu, langsung dia terima. Nah, kita akan mendapati orang bermacam-macam, ya kan? Kita dapati orang bermacam-macam. Seperti yang tadi kita sebutkan, ada model orang yang sedikit kaku dan sedikit menyangkal. Ada orang yang ibaratnya sudah sami'na wa ata'na. Sudah, tinggal dengar apa yang dianjurkan langsung dia terima. Nah, orang yang seperti ini banyak dari kalangan awam juga memiliki sifat yang seperti ini. Dia sebetulnya orang yang khair, orang yang baik, orang yang punya jiwa agamis, ya, yuhibbul khair, senang kepada yang baik. Hanya saja memang dia nggak tahu. Dia melakukan kemungkaran-kemungkaran. Kenapa? Karena nggak tahu. Misalnya sebagian orang, sudah kecanduan musik, senang dengan musik. Atau ya nggak begitu, tapi yang jelas biasa.
mendengarkan musik. Dia nggak tahu sama sekali kalau musik itu telah dilarang oleh agama. Kenapa? Karena menumbuhkan sifat kemunafikan. Ini dan itu, macam-macam. Alhasil, orang ini hanya masanya nggak tahu kalau musik-musik itu tidak dibolehkan oleh agama. Kita tahu orang ini, masya Allah, sebetulnya cinta kebaikan. Ya, hanya saja dia nggak tahu. Maka cukup bagi kita, seandainya tanpa mau'izah pun dia akan terima. Sudah, saya dengar kamu suka musik begitu, nggak usahlah. Kenapa? Ya, sebetulnya dalam Islam tidak boleh yang seperti itu. Jadi kita perlu hidup tanpa musik. Oh begitu ya, ya. Sudah, insyaallah saya tinggalkan. Nah, ini orang yang seperti ini yud'a bil hikmah mudah. Tapi ada kalanya tadi, ada yang mu'anid, memang kenapa musik? Kenapa diharamkan? Nah, perlu kita terangkan. Musik ini dilarang oleh agama karena apa? Bisa memalingkan dari Quran, menumbuhkan kemunafikan. Dan kamu lihat konser-konser musik itu, positifnya apa? Yang ada apa? Di sana perkelahian, minuman keras, campur laki-laki perempuan, ya, joget. Mana ada orang habis konser musik kemudian apa? Jadi orang yang baik, taat kepada Allah, khusyuk, mana itu? Nah, makanya musik itu dilarang. Nah, ini ada model yang pertama yang tinggal musik itu sebetulnya tidak boleh. Oh ya, sudah. Kenapa dilarang? Oh ya, dilarang, sudah. Ini yud'a bil hikmah. Diajak dengan hikmah. Yang ini ada sedikit sanggahan, perlu mau'izah hasanah. Perlu ada sedikit keterangan apa sebabnya dilarang musik, efek negatifnya. Mau'izah hasanah. Begitu. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala tentang sasaran hikmah. Dalam arti hikmah di sini apa? Perbedaan hikmah dengan mau'izah tadi. An yakuna jahilan bil haqq. Ada golongan manusia yang jahil terhadap hak. Memang dia nggak tahu yang hak. Kurang pengetahuan agamanya. Kenapa? Karena selama sekolah 1 kali saja dalam seminggu pelajaran agama, 1 jam, itu pun sudah seperti itulah yang diajarkan. Jadi maklum kalau nggak tahu sampai doktor tapi nggak tahu banyak ilmu agama karena begitu. Oh ya sudah. Memang dia nggak tahu yang hak. Walau bayyana lahu, kalau diterangkan, la akhadha bihi, langsung dia akan terima. Fahadha yud'a bil hikmah. Yang seperti ini kita ajak dengan hikmah. Itu sudah cukup. Ya. Tapi kalau mau diajak dengan mau'izah juga boleh saja. Tapi dengan hikmah dia sudah cukup dan dia sudah menerima apa yang diajarkan oleh agama. Begitu kata para ulama rahimahullah. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa masing-masing daripada hikmah dan mau'izah ada sasarannya. Kepada siapakah kita berbicara dengan hikmah, dan dengan siapakah kita menggunakan uslub mau'izah. Ikhwani fillah rahimakumullah, di antara contoh mau'izah, bahkan Allah Azza wa Jalla mencontohkan dalam ayat-ayatnya terkait dengan apa yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah bersumpah tidak akan memberikan santunan kepada Mistah bin Usasah. Siapa Mistah bin Usasah? Kerabatnya. Dia itu kalau tidak salah ingat, keponakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau nggak keponakan ya siapa? Misanannya, saya agak lupa ya. Nah, kenapa? Mistah ini kan orang miskin. Abu Bakar sebelumnya suka menyantuni dia. Tapi ketika itu Abu Bakar marah dan mengatakan, saya tidak akan lagi menyantuni dia. Ya. Apa yang terjadi? Itu disebabkan karena Mistah ketika itu larut dalam apa? Dalam
fitnahnya orang-orang munafik terhadap Aisyah dalam haditsul ifk, tuduhan terhadap Aisyah. Misbah sedikit tersentuh fitnah itu sehingga sedikit bicara masalah itu. Padahal ini terkait dengan istri Nabi Aisyah dan anak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar pun merasa marah terhadap Mistah. Kenapa kok dia sampai ada kecenderungan dalam fitnah ini? Maka Abu Bakar bersumpah, saya kalau begitu tidak akan lagi menyantuni dia. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla menegur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan uslub mau'izah. Abu Bakar sudah berniat tekad tidak akan bersumpah, bahkan tidak akan melakukan santunan kepada Mistah. Allah Azza wa Jalla menurunkan ayatnya, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Mistah ini kemudian mendapatkan hukuman dan dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wala ya'tali ulul fadli minkum, janganlah bersumpah seorang yang punya keutamaan di antara kalian, seorang yang punya kelonggaran rezeki di antara kalian bersumpah untuk tidak memberi lagi orang-orang miskin dan kerabatnya, dan dia juga seorang muhajirin fi sabilillah, wal ya'fu wal yasfahu, berikan maaf, berikan ampunan kepada dia. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, tidakkah kalian suka Allah mengampuni kalian? Mendengar ayat itu turun sampai ke telinga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa kata Abu Bakar? Bala, inni la uhibbu an yaghfirallahu li. Iya, justru aku suka Allah memberikan maghfirah untukku. Maka dibatalkan sumpahnya. Padahal sudah bersumpah ini. Tapi mendengar motivasi terghib dari Allah Azza wa Jalla dengan disebut ulul fadli wasa'ah, seorang yang punya keutamaan, seorang yang punya kelebihan rezeki, ya, tidakkah suka untuk diampuni oleh Allah? Siapa yang tidak suka? Terghib, maka langsung bala, ya, saya suka untuk diampuni oleh Allah, dan dia batalkan sumpahnya. Begitu salah satu contoh dari Allah Azza wa Jalla bagaimana at-targhib. Begitu pula banyak hal yang dicontohkan dalam ayat maupun hadis tentang bagaimana uslub al-mau'izah, bagaimana dilakukan dan kepada siapa dilakukan. Nah, kita pun melihat siapa lawan bicara kita. Ayah kita, ibu kita, saudara kita, tetangga kita, teman kita. Dia dari golongan mana ini? Golongan pertama atau golongan kedua? Golongan pertama, alhamdulillah, mudah, tinggal diberitahu suatu hukum, terima. Golongan kedua, perlu sedikit kita memberikan suatu penjelasan, ya, insya Allah dia akan mengikuti. Nah, golongan ketiga, nah ini yang berat ini. Golongan ketiga itu, ya, golongan yang justru mendebat. Kita beritahu malah mendebat. Ya, bukan sedikit-sedikit menyanggah, tidak, tapi dia malah mendebat. Sulit. Mau kita ajak, ada lagi alasannya, bahkan terkadang berdalil. Nah, seperti ini baru dipakai yang ketiga. Apa lanjutan ayatnya? Wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika, ajalah kepada jalan Rabbmu bil hikmah. Yang pertama dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Yang kedua dengan mau'izah hasanah. Mau'izah, nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Nah, siapakah mereka ini? Nah, ini golongan yang ketiga. Yang perlu kita gunakan apa? Al-jidal billati hiya ahsan. Siapa golongan tersebut? Syekh Sa'di menjelaskan dalam tafsirnya, fa in kana al-mad'u yara
Kalau lawan bicara kita, orang yang sedang kita dakwahi itu memandang annama huwa alaihi haq, bahwa yang dia ada padanya itu suatu kebenaran, atau kana da'iyatan ilal batil, atau dia seorang dai yang mengajak kepada kebatilan, falyujadil billati hiya ahsan, atau falyujadal billati hiya ahsan, perlu diajak diskusi dengan cara terbaik, yang terbaik. Ya. Jadi ini golongan ketiga, ada keyakinan pada dirinya bahwa dirinya benar. Dan biasanya orang yang seperti ini, ya orang yang kena syubhat, ya. Orang yang kena syubhat. Artinya di sini pemikiran-pemikiran yang menyimpang atau suatu bid'ah. Kalau orang-orang yang ahli maksiat biasanya kan tahu kalau dia salah. Paling-paling menyanggahnya menyanggah sepele. Ya, saya kan masih muda, tobat itu nanti. Paling-paling begitu kalau masih muda dan maksiat. Tapi dia meyakini bahwa dirinya salah. Nah, sehingga dengan uslub mau'izah cukup dia. Tapi kalau orang meyakini dia itu benar, terkena pemikiran ini, pemikiran itu, bid'ah ini, bid'ah itu, sehingga menyangka bahwa dirinya alal haq. Atau yang lebih daripada itu, dia seorang da'inya, penyerunya, pelopor bid'ah. Nah, di sini ketika kita mengajak dia, biasanya perlu apa? Diskusi. Maka kalau begitu, falyujadal billati hiya ahsan, lakukan diskusi dengan dia dengan cara yang terbaik. Nah, ini agak berat. Ini agak berat. Tidak setiap orang bisa melakukan ini. Kenapa? Karena salah-salah nanti orang larut bersama dia. Makanya dulu sebagian ulama pun bahkan tidak mau untuk berdebat dengan mereka. Imam Malik diajak berdebat. Kata Imam Malik rahimahullah, ketika diajak oleh seseorang untuk berdebat, kata Imam Malik, kalau kamu yang menang, ya kamu ikut saya. Terus nanti kalau ada orang yang ketiga setelah kita berdebat, terus dia menang, kita ikut siapa? Nah, kita ikut dia. Nah, berarti nanti kalau ada satu lagi menang lagi, ikut dia lagi. Kalau begitu kata Imam Malik, saya bukan orang yang ragu-ragu terhadap agama saya. Jadi saya nggak perlu begitu. Ya, kalau kamu ragu-ragu terhadap agamamu, perlu berdialog, nanti pindah-pindah agama, pindah-pindah keyakinan, cari orang yang ragu juga seperti kamu. Debat sama orang yang sejenis kamu. Saya nggak mau. Begitu kata Imam Malik rahimahullah. Makanya kata ulama dulu, ya, man ja'ala dinahu gharadan lil khusumat aktsara tanaqqul. Seorang yang menjadikan agamanya ini sebagai sasaran untuk berdebatan, suka berdebat, suka berdialog, akhirnya apa? Berpindah-pindah keyakinan nanti. Nah, sebagian ulama dulu mengatakan sudah, saya nggak mau berdebat. Karena apa? Karena seorang yang berdebat ini butuh banyak perangkat yang dia harus miliki. Setelah dia melihat dirinya ada kemampuan, dia pun lihat lawan bicaranya. Kalau lawan bicaranya itu orang yang memang mencari kebenaran, bisa diajak berpikir, baru boleh kita berdebat, boleh kita layani. Karena memang seandainya nanti jelas suatu kebenaran, dia akan ikut. Nah, ini yang bisa kita ajak berdebat dengan jidal billati hiya ahsan tadi. Niat kita niat baik, caranya cara yang baik, pembahasannya pembahasan hal yang baik. Orangnya memang mencari kebenaran, bukan orang yang mu'anid, orang yang suka debat kusir, ngeyel kalau bahasa kita di sana, ngeyel. Nggak mau tunduk kepada kebenaran, tujuannya hanya menang-menangan. Nah, ini nggak perlu berdialog dengan seperti itu. Allah membolehkan kita berdebat
dengan golongan ketiga ini dengan syarat apa? Billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Nah, itu diantara cara yang terbaik. Niatnya niat yang benar, ingin mencari yang hak, caranya cara yang baik, bahasanya juga hal yang baik. Begitu. Ahibati fillah rahimakumullah. Ya, tentang perdebatan ini makanya kita melihat dalam sebagian ayat Allah mencela perdebatan. Sehingga para ulama ahlul hadis dalam buku-buku akidah menyebutkan di antara prinsip akidah Ahlussunnah tidak berdebat. Tapi di sisi lain Allah Azza wa Jalla memuji perdebatan dan dilakukan pula oleh Nabi dan para sahabat dan juga para ulama. Kalau begitu ada dua macam perdebatan. Perdebatan yang tercela dan perdebatan yang billati hiya ahsan. Nah, kita diperbolehkan yang mana? Yang billati hiya ahsan. Oleh karenanya seorang dai melihat siapa lawan bicaranya. Kalau lawan bicaranya memang nampaknya perlu diajak diskusi dan mau tunduk, lakukan. Kalau tidak usah. Ya. Kecuali juga mungkin punya maksud yang lain untuk iqamatul hujjah dalam kondisi tertentu juga diperbolehkan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi dengan demikian kita mengetahui beberapa golongan manusia, dan bagaimana kita mendakwahinya melalui ayat dan firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwah dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, dan dengan berdebat dengan perdebatan yang baik. Ikhwan fillah rahimakumullah. Di sini ada satu hal yang terkait dengan perdebatan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain terkait dengan ahlul kitab. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladziina zalamu minhum. Janganlah kamu berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Kecuali yang zalim di antara mereka. Nah, jadi kalau begitu dalam kondisi tertentu perdebatan ini mungkin dilakukan dengan cara yang kasar ketika musuhnya itu bukan orang yang bijaksana di dalam berdialog. Ternyata musuhnya ini memang perlu diberi komentar-komentar yang keras. Dalam kondisi tertentu diperbolehkan. Tapi ini pun harus kita banyak pertimbangkan. Jangan kita lupakan hikmah yang awal tadi, kira-kira di situ posisinya tepat atau tidak. Ya, misalnya ini orang mu'anid yang luar biasa, berdiskusi dengan kita sudah sekian waktu, nampaknya tidak pernah menerima. Tapi ternyata kita sedang berdialog dengan dia di hadapan sekian banyak orang, yang orang kalau menilai kita keras, akhirnya orang tidak simpati dengan kita. Ya sudah, saat itu kita tangguhkan. Nah, perlu segala pertimbangan tadi harus kita lihat, harus kita kaji kembali. Jangan kita mengingat jidal lupa hikmah, ya, lupa mau'izah hasanah. Jangan, harus kita selalu ingat. Begitu seorang dai melihat ini sebagai suatu aturan yang lengkap, dilihat semuanya. Jangan seperti orang memperbaiki mobil yang rusak, perbaiki depannya saja, di belakang lupa diperbaiki. Ya, tapi perbaiki semuanya sehingga semuanya akan terwujud dengan baik, seimbang, dan semuanya selaras dan menjadi hasil yang baik pula. Ikhwani fillah rahimakumullah. Selanjutnya tadi telah kita sebutkan beberapa hal. Sekarang kita masuk pada pembahasan at-ta'lif. At-ta'lif di antara metode dakwah adalah dengan ta'lif. At-ta'lif ini
artinya apa? yakni melunakkan kalbu seseorang, menundukkan kalbu seseorang, mencari simpatinya. Hal ini juga termasuk metode dakwah yang sangat penting, karena kita melihat kondisi manusia berbeda-beda. Kondisi manusia berbeda-beda, sifat mereka berbeda-beda. Kita melihat sebagian orang baik tabiatnya sudah memiliki sifat tawadhu, sudah memiliki ketundukan pada agama, dasarnya sudah begitu. Tapi kita melihat di sisi lain ada orang yang cinta kedudukan, ada orang yang cinta harta, yakni tabiatnya begitu. Nah, orang yang seperti ini untuk merubah secara drastis nampaknya susah, apalagi sedang dalam proses didakwahi. Nah, perlu bertahap. Makanya orang yang seperti ini perlu diperhatikan. Bagaimana sifat pribadinya, kemudian dilakukan ta'lif dengan apa yang dia sukai. Terkadang hal ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang melakukan hal yang seperti ini. Kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapati beberapa contoh yang banyak tentang hal ini. Misalnya di beberapa kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan rampasan perang kepada sebagian orang dengan jumlah yang begitu banyak. Diberi kambing sekian ratus, unta sekian. Padahal dia orang yang baru masuk Islam. Ya. Nah, kita akan lihat di sini beberapa hadis. Disebutkan di dalam Sahih Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kejadian perang Hawazin, Nabi sallallahu alaihi wasallam qassama amwal Hawazin, membagi-bagi harta rampasan perang dari perang Hawazin. Faqala rijalun minal ansar, beberapa orang dari Ansar sempat berkomentar, yaghfirullah bi Rasulillah, semoga Allah mengampuni Rasulullah. Nah, kenapa? Yu'ti Quraisyan wa yatrukuna wa suyufuna taqturu min dima'ihim. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi orang-orang Quraisy pemberian yang begitu banyak dan tidak memberikan kepada kita, padahal pedang-pedang kita ini berlumuran darah. Darahnya siapa? Darahnya mereka, orang-orang Quraisy. Artinya kita ini berjihad fisabilillah, ya, sampai menetes darah-darah dari pedang-pedang kami, darah-darah orang-orang Quraisy. Tapi setelah peperangan, kok justru orang-orang Quraisy yang diberi oleh Rasulullah, kami tidak. Ya. Walhasil Nabi SAW kemudian menjelaskan kepada mereka mengapa ini dilakukan. Dan ini kembali kepada tadi, hikmah tadi. Nabi menerangkan dan memahamkan kepada orang-orang Ansar, innani u'ti rijalan hadithi ahdin bi kufrin ata'allafuhum. Aku ini memberi orang-orang yang baru keluar dari kekafiran. Jadi perang Hawazin ini kalau menurut ceritanya dalam sejarah Islam ini terjadi setelah perang Fathu Makkah. Setelah Fathu Makkah terjadi peperangan di antara muslimin dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Walaupun peperangannya tidak begitu besar karena tunduk mereka sudah. Tapi bagaimanapun terjadi beberapa gejolak peperangan. Kemudian terjadi perang Hawazin. Sebagian orang-orang Quraisy sudah masuk Islam, kemudian ikut. Nah, orang-orang yang baru-baru masuk Islam tadi diberi sekian banyak pemberian oleh Rasulullah. Orang-orang Ansar
Ternyata tidak. Nah, ketika terjadi ucapan yang seperti itu dari orang-orang Ansar karena mungkin mereka belum memahami benar apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah, maka beliau mengatakan, sesungguhnya aku memberi orang-orang yang baru masuk Islam ata'allafuhum, tujuannya untuk apa? Melunakkan kalbu mereka, supaya mereka itu semakin cenderung kepada Islam, mengambil hati mereka, kalau bahasa kita, supaya mereka apa? Simpati dengan Islam. Nah, kemudian beliau juga mengatakan dalam kesempatan yang lain, terkadang aku memberi orang-orang padahal yang lain yang tidak diberi lebih aku cintai. Bukan berarti orang yang tidak diberi tidak dicintai dan yang diberi dicintai, tidak begitu. Nah, termasuk ini, tentu orang-orang Ansar lebih dicintai oleh Nabi, dihargai. Tapi Nabi tidak memberi mereka. Kenapa? Karena mereka itu sudah kokoh-kokoh imannya, tidak diberi pun nggak ada masalah, tetap alal Islam, sabitin, kokoh. Tapi orang-orang ini perlu dikokohkan. Ya, orang-orang ini perlu dikokohkan imannya supaya mereka tidak ada keinginan-keinginan untuk murtad. Diberi oleh Nabi yang banyak. Kemudian Nabi ingatkan orang-orang Ansar, ala tardawna an yadhaban nasil amwal wa tarji'una ila rihalikum bi Rasulillah. Tidakkah kalian ridha orang-orang pergi dengan membawa apa? Unta, kambing, walaupun itu banyak, sementara kalian pulang dengan membawa siapa? Membawa Rasulullah. Mana yang kalian suka? Ya tentu pulang dengan membawa Rasulullah daripada pulang membawa unta dan kambing. Mereka baru sadar. Mereka sempat terenyuh dengan nasihat itu sampai menangis mereka. Mereka menangis. Ala kulli hal, ini sebagai contoh bagaimana ta'lif, melunakkan kalbu orang-orang supaya supaya imannya kuat, supaya imannya kokoh. Bahkan yang namanya ta'lif, kita kenal istilah mu'allaf, ya kan? Mu'allaf ini orang yang dilunakkan kalbunya. Dan mu'allaf ini bisa jadi dari orang-orang muslimin yang baru masuk Islam, atau mungkin yang sudah lama masuk Islam, atau bahkan dari orang-orang yang masih kafir tapi diharapkan masuk Islam, atau diharapkan tidak jahat terhadap Islam. Anda perhatikan, bisa jadi orang Islam yang baru masuk Islam seperti ini, yang kita contohkan pada perang Hawazin ini. Bisa jadi orang yang sudah lama masuk Islam tapi nampaknya ini orang tidak berkembang keislamannya. Nah, perlu ditaklif supaya supaya bertambah semangat keislamannya. Ada lagi bahkan tadi orang yang kafir yang kita harapkan dia masuk Islam, atau orang yang kafir kita harapkan supaya dia tidak berbuat jahat terhadap muslimin. Diberi. Di antaranya taklif dengan dengan harta ini. Tapi subhanallah, kalau kita perhatikan sebagian praktek muslimin malah terbalik. Itu ada Chinese baru masuk Islam, kaya itu, wah dimintai terus, ini zakat, ini sedekah, ini infak, ini itu, ini, aduh. Mestinya mereka itu diberi supaya semakin kokoh, tapi malah dimintai terus. Lama-lama gini ya, jadi orang Islam. Ya, kalau dia masih berpikiran bisnis, untungnya dagang berapa, rugi berapa ini, dimintai orang Islam. Kan bisa berpikiran negatif nanti. Nah, inilah maksud daripada ta'lif. Ini maksud daripada ta'lif. Oleh karenanya, salah satu sasaran daripada pemberian zakat itu siapa? Mu'allafah qulubuhum. Orang mu'allaf. Sayangnya orang-orang tidak paham mana mu'allaf itu. Mu'allaf itu artinya yang dilunakkan dengan cara-cara tadi. Tapi dengan cara-cara dimintai terus, bukan mu'allaf akhirnya
Muba'ad. Muba'ad itu yang dijauhkan, atau munaffar, yang diusir, ya, dijauhkan dari Islam. Naudzubillah. Jadi pahami makna mu'allaf, orang didekatkan. Nah, di antara cara ta'lif yang dilakukan Rasulullah adalah dengan pemberian-pemberian itu. Di dalam kejadian perang Fathu Makkah, Nabi juga melakukan ta'lif terhadap Abu Sufyan dengan apa? Waktu itu tidak dengan harta, tapi dengan kedudukan. Dengan apa? Menjaga ketokohan dia. Bagaimana itu? Abu Sufyan itu kan tokohnya musyrikin, ya kan, waktu itu. Bahkan dalam perang Uhud pimpinannya ya dia. Tapi dalam Fathu Makkah, ketika itu Abu Sufyan masuk Islam beberapa saat sebelum Fathu Makkah. Kemudian Nabi diberitahu bahwa Abu Sufyan ini ya orang yang memang ya begitu, karena dia umum ya, kalau orang sudah selama sekian tahun menjadi tokoh, ya kalau langsung masuk Islam kemudian dijadikan rakyat jelata, nggak punya kedudukan sama sekali, ya nanti bisa terusik, ya. Kok saya jadi begini sekarang masuk Islam? Makanya Nabi perhatikan sisi ini. Oleh Nabi SAW dijaga ketokohan Abu Sufyan ini, supaya dia apa? Kokoh dalam Islam. Bagaimana caranya? Nabi katakan kepada Abu Sufyan, "Hai Abu Sufyan, umumkan kepada orang-orang, barang siapa yang di masjid aman, barang siapa yang masuk rumahnya sendiri-sendiri aman, dan barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman." Lihat, diberi apa? Diberi kedudukan oleh Nabi. Dalam arti apa? Yakni dijaga, nama baiknya dia itu dijaga. Nah, dengan itu Abu Sufyan radhiyallahu anhu yang baru masuk Islam kemudian tambah apa? Tambah senang dengan Islamnya. Kedudukan dia dijaga oleh Nabi SAW. Nah, itulah yang namanya ta'lif. Jadi ta'lif ini terkadang dengan apa? Dengan harta, terkadang dengan menjaga ketokohan dia. Tapi ya perlu kita ingat dan perlu kita apa? Kita perhatikan dan kita senantiasa berdakwah itu seperti kata Syekh Ubaid hafizahullah, yahdaj ila siyasah syar'iyyah hasanah. Dakwah ini perlu apa? Siasat yang syar'i yang baik. Jangan nanti kita ini karena tokoh baru kenal dakwah diposisikan sebagai pimpinan ma'had, ya, segala keputusan kepada dia. Wah, akhirnya nanti ma'hadnya jadi ma'had apa? Ya, bukan begitu caranya. Yakni tetap kita jaga posisi dia, kita hargai dia, kita beri beberapa hal yang tetap menjaga ketokohan dia. Tapi kita tahu bahwa dia baru belajar. Jangan sampai nanti dia suatu saat punya keputusan terhadap umat, sementara dia apa? Tidak memiliki ilmu yang cukup, akhirnya memberikan keputusan yang salah. Hati-hati. Semuanya harus kita apa? Kita jaga. Oh, karena dia dai-nya hizbiyin, baru kenal dakwah, mengaku sebagai salafi, langsung jadikan ustaz. Oh, kok ustaz baru ini? Oh, dia kan kemarin di masjid sana ini. Kok sekarang di masjid kita ini? Oh, dia sudah taubat, langsung jadi ustaz. Keliru. Ya, keliru. Dia belum begitu bersih daripada syubhat-syubhat yang dulu. Ya. Seorang yang baru keluar dari suatu penyimpangan tidak langsung bersih. Perlu apa? Proses. Jadi bagaimana tetap menjaga kedudukan dia, tapi jangan berakibat apa? Berakibat hal yang negatif. Jangan berakibat hal yang negatif. Nah, ini perlu apa? Perlu siasah syar'iyyah hasanah. Perlu bagaimana seorang dai mensiasati dengan siasat yang baik, yang syar'i, sehingga tidak menjatuhkan dia, oh kamu kan dai-nya hizbiyin, baru belajar dan bertaubat, sudah yang lain yang baru belajar alif bata dan sejenisnya, kelasnya masih kelas 1 atau 0 besar. Ya, jangan begitu.
Ya, makanya tadi perlu hikmah tadi. Ini kembali kepada hikmah. Bagaimana yang tepat? Kita jaga nama dia. Kita kadang mungkin kasih dia kedudukan tertentu, tapi tidak dikhawatirkan suatu hal yang negatif terhadap umumnya masyarakat atau umumnya salafi. Nah, ini perlu hal yang tepat sekali. Ala kulli hal, kembali kepada ta'lif. Ya, ta'lif bisa jadi dengan harta, bisa jadi dengan kedudukan seperti itu. Kalau ta'lif dengan harta, Nabi SAW memberikan hal yang seperti tadi itu banyak sekali. Banyak sekali contoh-contohnya. Namun apa yang kita sebutkan itu sudah cukup. Ya, bahkan sebagian komentar orang-orang ketika itu dengan pemberian Nabi, inna Rasulullah sallam qad a'ta 'ata'a man la yakhshal faqah. Sesungguhnya beliau itu memberikan pemberian orang yang tidak takut miskin. Bayangkan memberi itu ratusan ekor kambing, unta. Coba antum nilai itu. Satu kambing berapa di sini? Ya, 1 juta lebih lah, ya kan? Kalau ratusan berarti ratusan juta, itu zaman dulu. Ratusan juta. Unta berapa juta? Ya, sapi berapa juta? Unta lebih daripada sapi. Kalikan 100 saja. Kita mikir, ya, mau berinfak sebegitu besar, waduh, mikir nanti perusahaan saya bagaimana, ya, anak saya, keturunan saya bagaimana. Luar biasa Nabi SAW, luar biasa. Padahal Nabi sendiri kehidupannya seperti itu. Tapi ketika Nabi SAW memberikan pemberian seperti diakui orang-orang ketiga itu, pemberian orang yang tidak takut miskin, sehingga orang semakin suka dengan Nabi. Jadi boleh kita melakukan ta'lif dengan harta, ya, kepada bapak kita, ibu kita, saudara kita, tetangga kita, teman kita. Punya target, punya sasaran. Beri hadiah, beri ini, beri itu, supaya menarik dia, supaya nanti bisa kita ajak taklim, supaya jadi ahlus sunnah. Ya, kalau sudah jadi ahlus sunnah, ya, ini niat keduanya harus dijaga. Sebagian orang nanti kalau sudah jadi ahlus sunnah, dia akan kaya. Nah, keliru. Ya, keliru kalau niat begitu. Ini supaya jadi ahlus sunnah, supaya dia masuk surga, kita dapat pahala. Orang kaya, orang miskin, ada masalah. Ya, begitu. Itu salah satu metode dakwah Rasulullah SAW dengan ta'lif. Pernah juga dilakukan Rasulullah SAW sebuah ta'lif dengan doa. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, ketika para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna dausan azat. Wahai Rasulullah, orang-orang kabilah Daus bermaksiat, tidak mau taat. Wa abad, menolak dakwah. Fad'ullaha 'alaiha ya Rasulullah, doakan saja kecelakaan buat mereka. Lihat, sebagian sahabat sudah kesal dengan orang-orang Daus, orang-orang Yaman dari kabilah Daus. Ini kabilahnya siapa? Kabilahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, seperti itulah Daus. Maksiat, enggak mau taat, doakan kejelekan saja ya Rasulullah. Fakila halakat Daus, sampai ada yang mengatakan celaka, hancur itu orang-orang Daus. Tapi apa kata Nabi SAW? Ternyata Nabi justru tidak begitu. Nabi mengatakan, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Allahumma hdi Dausan, ya Allah, berikan petunjuk hidayah kepada orang-orang Daus. Wa'ti bihim, ya Allah, datangkan mereka. Nah, tentu doa seperti ini kalau didengar oleh orang-orang Daus, mereka akan terkesan dengan sifat Rasulullah SAW. Sangat terkesan.
ini yang lain sudah seperti ini, kok Nabi malah mendoakan, ya, mendoakan dapat hidayah. Dan tentu ya, yakni mereka akhirnya pada masuk Islam, didoakan dapat hidayah, padahal mereka ketika itu masih kafir. Oleh karenanya kemudian diambil suatu kesimpulan oleh para ulama, boleh mendoakan orang kafir supaya dapat hidayah. Misalnya Allahumma hdi siapa? Obama misalnya. Atau Allahumma hdi siapa? Boleh. Ya. Kira-kira kalau dia masuk Islam, ya, mungkin ada hal-hal baik, ya, perubahan-perubahan di kelas dunia mungkin. Alhasil boleh mendoakan apa? Supaya dapat hidayah. Ala kulli hal, yang kita sedang cermati di sini adalah sisi apa? Bagaimana ada pula ta'lif dengan cara apa? Dengan cara mendoakan. Tapi kalau orang yang kafir sudah mati, tidak boleh didoakan. Oh, ya Bapak Fulan, ya semoga Allah merahmatinya. Nggak boleh kalau sudah mati didoakan. Ya, oh Bapak Fulan almarhum. Loh, dia agamanya apa dulu? Agamanya Nasrani. Kok almarhum? Ya, almarhum itu artinya apa? Almarhum itu orang yang dirahmati Allah. Nah, jangan salah ya, jangan salah doa nih, kesasar doanya ini, tersesat doanya. Jadi kita bahas doa hidayah untuk orang kafir yang masih hidup. Yang sudah mati jangan didoakan rahmat, keliru. Karena apa? Sudah mati di atas kekafiran, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah rahimakumullah. Dalam kesempatan yang lain juga Nabi mendoakan kabilah-kabilah. Pernah Nabi SAW mengatakan Al-Ansar Aslam salamahullah, wa Ghifar ghafarallahu laha. Kabilah Aslam salamahullah, semoga Allah memberikan keselamatan untuk mereka. Wa Ghifar ghafarallahu laha. Kabilah Ghifar, semoga Allah memberi ampunan kepada mereka. Nah, ini ta'lif. Dengan doa-doa seperti itu, ya, terhadap orang yang perlu kita doakan, ini juga memberikan efek bagus. Makanya salah satu adat yang baik, ya, biasa kalau di kalangan para ulama kita mendoakan atau perbincangan para ulama, ya, dan orang-orang awam bahkan di sana sering. Kebiasaan yang ada di masyarakat Arab yang di sini hampir-hampir tidak ada. Kalau di Arab biasa mengatakan Allah yahfazuk. Dalam bahasa basinya itu doa. Allah yusallimak, Allah yahfazuk. Semoga Allah menyelamatkan kamu, semoga Allah menjaga kamu. Ya, Allah ya'afik, Allah memberikan afiat kepada kamu. Itu perbincangan orang-orang Arab. Sampai sekarang seperti itu mereka. Bahasa basinya begitu. Bisa antum tanya ustaz-ustaz yang pernah Saudi Arabia, bahasa basinya kalau telepon mungkin 5 menit. Itu isinya apa? Seperti itu. Atau 3 menit atau 2 menit. Tapi selalu Allah yahfazak, Allah ya'afik, Allah yusallimak. Ya, itu biasa seperti itu. Doa-doa. Nah, lawan bicara kita ketika kita doakan seperti itu, merasa apa? Senang. Merasa senang. Dan punya ketertarikan. Nah, kalau seorang dai selalu seperti itu, ya, ketemu dengan orang, dengan melunakkan kalbu mereka dengan doa seperti ini, itu akan punya efek yang baik. Nah, kita ini kekurangannya kalau dibanding mereka di sini ketemu, ya, untung-untung salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, sudah lumayan, ya kan? Tapi yang lain ketemu, hai, kemana? Oh, mau ke sini, sudah ngomong seperlunya, nggak ada doa sama sekali, ya kan? Nggak ada doa.
Nah, itu kekurangan kita. Tapi kalau kita biasakan, Assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan, khair, gimana kabarnya, baik? Ya, semoga sehat semua ya keluarga ya. Ya. Nah, coba kira-kira rasanya apa ini kalbu kalau didoakan seperti itu? Enak ya kan? Di antaranya sebagian masyayikh, bahkan Syekh Ubaid yang saya perhatikan, ya, bertanya kepada orang-orang biasa. Ya, kita ini kan sepertinya kalau dibanding atau kita yakni ketemu Syekh Ubaid, kita ini siapa? Orang-orang mad'u yang banyak macam-macam. Syekh Ubaid ini di antara faedah ya, kebiasaan beliau dalam ta'lif. Gimana? Kaif hal walidah? Kaif hal walid? Gimana kondisi ayahmu? Baik, sehat? Ibumu gimana? Kalau kita kan sudah nggak pernah apa-apa, seperti nggak pernah terbesit dalam pikiran kita. Tanya sama teman, ya tanya teman sudah apa kabarnya? Kadang-kadang, atau keperluannya sudah. Tapi lihat bagaimana ini uslub ta'lif. Gimana orang tua, sehat? Alhamdulillah. Sehat. Ibu gimana? Masih hidup, sehat? Alhamdulillah. Kalau sudah meninggal, Allah yarham. Semoga Allah merahmati. Ya. Bahkan terkadang nanti kirim salam ya buat orang tua kamu. Uslub ta'lif. Kalau kita dengan yang lain juga seperti itu, dengan orang-orang yang memang pada umumnya dan begitu juga orang-orang yang misalnya masih awam, akan banyak terkesan mereka dengan ta'lif seperti ini. Gimana kabarnya orang tua kamu? Sehat? Alhamdulillah. Ayahmu, ibumu sehat? Insyaallah. Semoga diberkahi. Anak-anak gimana, sehat semua? Alhamdulillah. Nah, ini hal-hal yang perlu kita biasakan supaya apa? Supaya menarik orang untuk apa? Untuk mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini semua seperti yang tadi kita sebutkan, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ta'lif, mendekatkan kalbu seseorang. Ikhwan fi din rahimakumullah, di sini disebutkan bagaimana terkadang bahkan seseorang tidak melakukan sesuatu demi ta'liful qulub, sesuatu yang artinya itu syar'i, artinya itu juga punya keutamaan, tapi terkadang tidak dilakukan demi apa? Ta'liful qulub. Misalnya dalam kisah seorang sahabat sholat mengimami kaumnya dengan sholat yang panjang, padahal sholat yang panjang itu kan jelas baiknya. Bagaimana tidak? Rasulullah mengatakan apa? Afdhalus sholat tulul qunut. Seutama-utama sholat itu adalah yang panjang berdirinya. Bagaimana supaya panjang berdirinya? Ya, yang panjang bacaan suratnya. Kalau Al-Fatihah ya paling berapa menit. Kalau begitu yang panjang bacaan suratnya. Maka ketika itu sebagian sahabat ketika menjadi imam dia panjangkan. Tapi subhanallah di antara mereka para jamaah ada orang yang tidak siap. Sehingga apa yang terjadi? Salah satu di antara jamaah itu merasa apa? Merasa kesal. Ya. Sebagian melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sengaja la ta'akhkhar an salatil fajr min ajli fulan mimma yutilu bina. Ya Rasulullah, saya ini kalau salat subuh sengaja saya ini datang belakangan. Mengapa? Karena fulan yang jadi imam panjang sekali. Akhirnya Nabi marah. Apa kata Nabi? Ayuhan nas inna minkum munafirin. Wahai manusia, di antara kalian ada yang membuat orang-orang itu lari dari agama. Fa ayyukum amman nas falyujiz. Sehingga kalau ada di antara kalian yang menjadi imam, sederhanakan bacaannya. Fa inna fihim dhaif, ada orang yang lemah jadi ikut salat.
Ada orang yang shagir, kecil, ada orang yang marid, sakit. Perhatikan mereka. Ya, beda kalau orang sholat sendirian atau jamaahnya sepakat, kuat semua, sehat semua, muda-muda semua. Ya, di sebuah pesantren sama-sama berkeinginan untuk sholat yang panjang. Masya Allah panjang. Tapi ketika dia melihat ternyata ada orang-orang tertentu, jadi imam harus melihat siapa jamaahnya. Walaupun di pesantren, oh itu ada bapaknya fulan baru berkunjung ke anaknya, sudah syaibah, beruban, jalannya sudah pelan-pelan. Kalau saya panjangkan kasihan dia, benci sama pondok nanti dia. Sudah diringankan. Oh itu ada anak kecil sedang suka ikut sholat, ya jangan saya panjangkan, nanti dia nggak mau sholat lagi. Nah, begitu. Makanya Nabi SAW mengatakan seperti itu. Kalau ada yang mengimami manusia, ada di antara jamaah yang kecil, yang sakit, yang punya keperluan, maka baca bacaan-bacaan yang sedang-sedang saja, pendek-pendek. Nah, dari sini disebutkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah hal yang seperti ini dan yang sejenisnya. Walidzalika istahabba al-a'immatu Ahmad wa ghairuhu an yaj'al imam ma huwa 'indahu afdal idza kana fihi ta'liful ma'mumin. Oleh karena ini sebagian Imam Ahmad dan yang lain menyunahkan agar seorang imam terkadang meninggalkan sesuatu yang baginya itu afdal, lebih baik. Idza kana fihi ta'liful ma'mumin, bila pada perbuatan itu ada ta'lif, melunakkan dan menarik simpati para makmum, para jamaah. Ya, lihat bagaimana kesimpulan para ulama. Jadi misalnya kita disuruh jadi imam di masyarakat umum, jangan kesempatan saya melakukan sunnah, saya mau sholat yang agak panjang. Nabi itu kalau sholat subuh 100 ayat. Orang awam sudah mikir nanti saya jam sekian harus sarapan, habis itu pergi kerja, apalagi macet. Kalau nggak kerja sudah saya dihitung alfa nggak dapat kerjaan. Mikirnya begitu orang-orang, ya kan? Nah, kalau dia sholatnya panjang, sudah gelisah, gusar, sholatnya nggak khusyuk para makmumnya. Dia harus berpikir, kesempatan ini dijadikan imam, ya ini lakukan seperti nasihat Rasulullah. Orang-orang awam banyak keperluan. Nah, supaya apa? Ta'lif. Dia tinggalkan yang afdal menurut dia demi apa? Ta'lif, supaya orang simpati dengan dakwah, simpati dengan ahlus sunnah, simpati dengan salafiyin. Nah begitu. Ini kesimpulan para ulama rahimahumullah mengambil dari kejadian-kejadian di waktu itu. Ahibati fillah rahimakumullah. Dan tentunya juga masih ada contoh-contoh yang lain dari ta'lif yang dilakukan oleh para ulama rahimahumullah. Intinya ya, kita perlu sangat memperhatikan hal ini. Ya. Uslub ta'lif ini uslub yang sebetulnya luar biasa. Sebetulnya luar biasa. Betapa banyak berbagai macam kejadian permusuhan antara apa? Salafiyin atau Ahlussunnah dengan masyarakat. Ya, kesalahannya apa? Ya macam-macam kesalahan. Ya, nanti bisa kita bahas. Tapi yang jelas ternyata berbagai macam upaya terkadang tidak mempan, tapi dengan ta'lif akhirnya mempan. Didekati, digunakan qalbunya dengan ini, dengan itu. Akhirnya apa? Yang tadinya musuh akhirnya menjadi teman. Itu kan tidak jarang ya. Yakni dalam beberapa keadaan dan di beberapa tempat terjadi hal yang seperti itu. Bahkan yakni Rasulullah sendiri tentu kalau kita perhatikan contoh-contoh dari beliau mendapati hal yang seperti itu.
Betapa banyak orang-orang musyrikin yang dulu mengatakan, dulu tidak ada orang yang paling ku benci daripada dia, yakni Rasulullah. Tapi sekarang dia menjadi orang yang paling ku cintai. Semua itu karena apa? Di antaranya karena tadi ta'lif. Memang ta'lif ini butuh kepada tadi sifat sabar yang tadi kita sebutkan itu. Kadang kalau kita yakni tidak sabar, melihat sikap yang macam-macam, sudah inginnya apa? Membalas, inginnya bersikeras. Tapi subhanallah, kalau itu dilakukan terkadang tidak membuahkan hasil. Justru juga membuat semakin berat perselisihan. Dan justru terkadang gunturnya dengan apa? Dengan ta'lif. Dengan ta'lif ini. Ya, lebaran misalnya kita kasih parcel. Ya, macam-macam bingkisan orang-orang ini tak perlu kasih. Ya, kita punya kelebihan apa, harta, berikan hadiah kepada fulan. Ya, omongan yang baik, doa yang baik. Insya Allah cara-cara seperti itu banyak memberikan faedah dalam keberlangsungan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Lebih-lebih di negeri kita ini ya, yang kita tahu orangnya senang diperlakukan seperti itu. Ya. Kemudian ahibati billah rahimakumullah, selanjutnya uslub yang lain uslub al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Uslub al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, amar ma'ruf dan nahi munkar. Amar ma'ruf dan nahi munkar, metode dakwah dalam amar ma'ruf dan nahi munkar ini harus diperhatikan dhawabit atau kaidah-kaidahnya. Harus. Karena kalau tidak, bisa jadi suatu amar ma'ruf justru menimbulkan kemungkaran. Bisa jadi nahi munkar akan menimbulkan kemungkaran yang baru. Ya, dan ini juga terkait dengan hikmah tadi. Amar ma'ruf harus dengan cara yang ma'ruf, yang baik, sehingga menimbulkan ma'ruf, hal yang baik. Nahi mungkar, melarang dari yang mungkar, tidak dengan cara yang mungkar, sehingga menghilangkan kemungkaran. Tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar ini tentunya sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam firman-Nya Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah suatu umat, kalian adalah khaira ummah, sebaik-baik umat. Ukhrijat lin-nas, yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian mengajak kepada yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang dari yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Juga ayat yang sebelumnya, wal takum minkum ummatun ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan jadilah kalian umat yang memerintahkan, sebagian dari kalian umat yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Dan ini sifat mukminin. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum min ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kaum mukminin dan mukminat sebagian terhadap sebagian yang lain memerintahkan kepada yang baik dan melarang dari yang mungkar. Nah, ini semua adalah merupakan ayat-ayat yang dengan jelas memerintahkan kepada kita secara global tentang kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Orang yang melihat kemungkaran di antara kalian, falyughayyirhu bi yadihi, rubah dengan tangannya. Fa illam yastati',
Kalau dia tidak bisa, fabi qalbi, fabi lisani, maka dengan lisannya. Fa illam yastati', kalau dia tidak bisa, fabi qalbi, maka dengan qalbinya. Wa dzalika ad'aful iman, dan itu selemah-lemah iman. Jadi tentang syariat amar ma'ruf nahi munkar sesuatu yang jelas. Tinggal bagaimana prakteknya itu. Apa nasihat ulama rahimahumullah dalam mempraktekkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Sebagian wasiat para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa, wala budda aidha an yakuna haliman saburan 'ala al-adha, fa innahu la budda an yahsula lahu al-adha, fa in lam yahlim wa yasbir kana ma yufsid akthar mimma yuslih. Kata beliau, haruslah seorang yang amar ma'ruf dan nahi munkar itu haliman sabura. Dia punya kesabaran, sabur, halim, ya, lembut, perlahan, tidak langsung berbuat spontan. Fa innahu la budda an yahsul lahu al-adha, karena harus dan mesti seorang yang melakukan ini amar ma'ruf nahi munkar mendapatkan gangguan. Tidak bisa tidak. Fa illam yahlim, kalau dia tidak bisa bersikap lembut, tidak bisa berpikir panjang dan bersabar, kana ma yufsid aktsar mimma yuslih, maka dia akan merusak lebih banyak dari apa yang dia perbaiki. Lebih banyak merusak daripada memperbaikinya, begitu kalau bahasa kita. Orang yang seperti itu lebih banyak merusaknya daripada memperbaikinya. Ya. Dan ini gambarannya jelas, ya. Ketika seorang memerintahkan amalan-amalan yang ma'ruf, dan orang justru berkomentar, kamu sok suci, kamu sok alim, sok suci. Apa kamu bilang? Wah, dipukul sekalian. Ya sudah. Akhirnya apa? Nggak jadi amar ma'ruf. Ternyata dengan dia amar ma'ruf nggak sabar ketika dikatakan seperti itu. Akhirnya memukul, akhirnya apa? Berkelahi, sudah panjang urusannya. Ya. Nah ini kata Ibn Taimiyah, ma yufsid aktsar mimma yuslih. Merusaknya lebih banyak daripada memperbaikinya. Mestinya dia sabar. Ya. Bukan saya merasa sok suci, justru saya ini merasa tidak suci, makanya saya sholat. Nah kamu juga, ya, justru orang yang nggak mau sholat itu yang merasa suci, ya kan? Tapi jangan begitu juga, nanti dia singgung. Akhirnya ribut lagi. Ya. Ya, jawab dengan jawaban yang baik, ala kulli hal, dan bersabar. Kemudian kata beliau juga, Ibn Taimiyah rahimahullah, fala budda min al-ilmi bil ma'ruf wal munkar wat tamyiz bainahuma, wala budda min al-ilmi bi halil ma'mur wal manhi, wa huwa aqrabu at-turuq ila al-maqsud. Hal yang lain yang beliau nasihatkan, fala budda, jadi harus juga, minal ilmi bil ma'ruf, dia mengetahui apa itu yang ma'ruf, wal munkar, dan apa itu yang munkar, wat tamyiz bainahuma, dan membedakan mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Ya. Jadi ini juga merupakan perangkat yang penting, dan ini kembali kepada tadi yang pertama. Orang yang berdakwah harus apa? Ala ilmin dan basirah. Jadi dia harus tahu ma'ruf itu yang bagaimana, munkar itu yang bagaimana. Jangan salah penilaian. Disangka itu baik, ternyata tidak baik. Disangka itu munkar, ternyata tidak munkar. Ya. Misalnya
Ya, mungkin ketika kita belum tahu ada orang sholat, ya, ada orang sholat, kemudian misalnya dalam sholatnya dulu, ya, ini ada seorang sahabat, ya, ada seorang sahabat. Ketika itu dia sholat, dan karena keperluan dia memegang tali kekang unta atau kendaraannya, ya, sehingga ketika dia sholat, dia terkadang sedikit melangkah. Kenapa? Karena kendaraannya jalan, sedikit melangkah. Kemudian selang beberapa saat juga sedikit melangkah. Nah, ada orang ketika itu mengingkari. Diingkari, kenapa begini? Ini sholat kok begini. Masa sambil memegang tali? Masa sedikit-sedikit berjalan? Diingkari karena dianggap ini mungkar. Padahal yang sedang diingkari siapa? Sahabat Nabi. Maka sahabat itu mengatakan, saya lebih tahu daripada kamu. yakni dia tentu lebih mengerti daripada orang ini karena dia belajar langsung dari Rasulullah bahwa gerakan-gerakan sedikit dalam sholat untuk kemaslahatan tertentu boleh. Ya, makanya kalau kita lihat Nabi SAW dalam beberapa hadis, misalnya beliau sholat sambil menggendong anak. Ya, pernah juga Nabi SAW mengatakan dan membolehkan seorang untuk membuka pintu. Tentu bila jaraknya ya tidak terlalu jauh ya. Juga membunuh ular atau kalajengking berbahaya. Nah, ini kan butuh beberapa gerakan-gerakan dalam kondisi tertentu. Artinya di sini dalam gerakan sholat tidak semuanya kemudian kita katakan mungkar, nggak boleh lebih dari 3 kali batal. Tidak begitu. Ternyata ada gerakan-gerakan tertentu yang dibolehkan oleh Rasulullah. Nah, maksudnya di sini jangan kita mengingkari seorang dikira oleh kita itu mungkar, ternyata bukan sesuatu yang mungkar. Nah, begitu pula terkadang yang lain ingin memerintahkan kepada yang ma'ruf. Ayo berzikir. Kita banyak berzikir karena Allah berfirman, "Udzkurullah dzikran katsira." Berzikir yang banyak. Kita bikin jamaah zikir saja. Nanti kamu zikir 1000 kali. Baca ini ya, atau 50.000 kali baca Qul huwallahu ahad. Disangka baik. Ternyata Nabi nggak mengajarkan model seperti itu. Ya, bahkan sahabat mengingkari ketika itu. Ketika sebagian orang berkerumun, sebagian mengatakan kepada yang lain, "Sabbihu mi'ah." Kamu tasbih 100 kali. Gak kerikil. Hitung. Kamu kabbiru mi'ah. Bertakbir 100 kali. Kamu halilu mi'ah. Tahlil 100 kali. Nah, disangka itu hal yang baik. Tapi ternyata datang seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud bersama yang lain dan mengingkari. Kenapa diingkari? Karena Nabi nggak mengajarkan zikir yang model seperti itu. Betul Allah Azza wa Jalla merintahkan kita berzikir, zikir yang banyak, udzkurullah dzikran katsira. Tapi jangan membatasi sesuatu yang tidak dibatasi oleh agama. Kalau yang dibatasi oleh agama, batasi boleh. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali setelah sholat, dibatasi oleh agama. Nabi menyebutkan boleh. Tapi sesuatu yang tidak dibatasi, nggak boleh kita memberikan batasan-batasan. Nah, akhirnya yang disangka ma'ruf ternyata itu mungkar. Nah, jadi kalau begitu hal-hal yang lain juga seperti itu. Hal-hal yang lain juga seperti itu. Kalau kita betul-betul ingin memerintahkan sesuatu yang baik,
harus betul-betul tahu itu memang baik, baru kita perintahkan. Kalau kita ingin mengingkari sesuatu yang mungkar, harus betul-betul tahu kalau itu ada sesuatu yang mungkar, baru kita ingkari. Ya, jangan salah. Berikutnya kata Ibn Taimiyah, wala budda minal ilm bihalil ma'muri wal manhi. Kamu juga harus tahu kondisi orang yang sedang diperintahkan perintah kebaikan dan kondisi orang yang sedang dilarang dari suatu kemungkaran. Orangnya juga kita harus paham. Ya. Makanya dulu di antara wasiat Nabi kepada Mu'adz radhiyallahu anhu, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Wahai Mu'adz, kamu ini mau mendatangi orang-orang ahlul kitab. Kenali sasaran dakwahmu. Mereka itu ahlul kitab. Kemudian bagaimana kalau ahlul kitab? Ya, dakwahi. Falyakun awal ma tad'u ilaihi syahadat an la ilaha illallah. Tarkiz, fokus tentang la ilaha illallah. Karena mereka menuhankan selain Allah, dan begitu seterusnya. Dan dicontohkan pula misalnya kita melihat suatu kemungkaran. Siang-siang Ramadan makan. Wah, ini. Siang-siang Ramadan makan. Orangnya sudah besar, muslim, pakai gamis. Siang-siang Ramadan makan lagi. Siapa kamu? Setelah diingkari, ternyata, oh, saya musafir. Oh, ya sudah, maaf ya, saya nggak tahu. Makanya musafir boleh makan siang Ramadan, nggak puasa. Jadi kenali siapa yang sedang kamu hadapi, jangan terburu-buru. Nah, ini perlunya apa tadi? Al-hilmu wal anat, tidak tergesa-gesa. Ya, perlu mengingkari pada sesuatu yang tepat. Pelajari siapa dia. Berkenalan dulu misalnya, ahlan salam, kaif hal, khair, apa kabarnya, baik, alhamdulillah. Saya lihat kok Anda nggak berpuasa ini bulan Ramadan. Kok makan tadi? Mungkin lupa. Oh, enggak lupa. Nah, terus kenapa? Saya musafir. Oh iya, enggak apa-apa. Kalau begitu sudah selesai masalahnya, ya kan? Selesai masalahnya. Jangan keburu sudah mengingkari, jadinya malu, ya kan? Apalagi marah-marah mengingkarinya, malu. Nah, begitu pula kita ingin memerintahkan orang sholat. Kita perintahkan orang sholat. Ya. Orang kita perintahkan sholat, misalnya adik kita, kakak kita, ya, kita kesal kok nggak sholat. Sholat kamu. Dimarahi nggak sholat. Ternyata, oh, saya kan sedang haid, jadi saya nggak wajib sholat. Oh ya sudah. Nah, ini contoh bahwa ada suatu kemungkaran yang sebetulnya pada dasarnya itu suatu yang mungkar. Ada suatu ma'ruf, memang pada dasarnya itu hal yang ma'ruf. Tapi ketika dilakukan orang-orang tertentu, ya, itu nggak jadi mungkar. Itu nggak jadi ma'ruf. Salat dilakukan oleh orang yang haid ma'ruf atau tidak? Nggak ma'ruf. Iya kan? Nggak baik, nggak boleh, nggak halal, bahkan dosa dia. Ya. Makan di siang Ramadan tadinya mungkar, tapi dilakukan oleh dia musafir, boleh, nggak jadi mungkar. Nah, inilah perlunya kita mengetahui hal al-mad'uin, kondisi orang yang didakwahi dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, begitu pula hal-hal yang lain, ya. Dan ini memang membutuhkan pengetahuan tentang hukum. Pengetahuan tentang hukum. Makanya Nabi pernah marah kepada sebagian sahabat. Bagaimana kisahnya ini? Ada seorang sahabat di perjalanan bersama sahabat yang lain junub. Akhirnya dia bertanya kepada sahabat yang lain tentang hukumnya mandi janabat dalam kondisi dia ini kepalanya sedang terluka. Kalau dia mandi, lukanya bisa kena.
Dia bertanya kepada yang lain, bagaimana hukumnya mandi? Bolehkah saya tidak mandi? Hali rukhsah. Apakah punya keringanan saya ini untuk tidak mandi? Ternyata mereka yang ada menjawab, kami tidak melihat kamu dapat rukhsah. Akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah, mandi dia. Apa berikutnya kejadiannya? Meninggal. Ya, sakitnya ini terkena air dan menjadi mudarat buat dia, akhirnya meninggal. Sampai berita itu kepada Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Qataluhu qatalahumullah. Begitu keras ingkar Nabi kepada mereka. Mereka telah menyebabkan kematian dia. Qatalahumullah. Semoga Allah memerangi mereka. Ya, terkadang suatu pengingkaran bahkan terhadap teman sendiri lebih keras. Ketika mereka melakukan hal yang tidak semestinya mereka lakukan. Akhirnya Nabi katakan kepada mereka, ala sa'alu hina jahilu. Tidakkah mereka itu bertanya ketika mereka Nabi marah. Nah inilah. Jadi yang namanya amar ma'ruf dan nahi mungkar perlu mengetahui kondisi orang itu. Wajib mandi bagi orang janabat, wajib. Tapi lihat orangnya. Orang yang seperti ini tidak wajib mandi janabat. Jadi jangan diperintahkan mandi janabat yang berakibat seperti itu. Ya. Nah, seperti yang tadi saya katakan, memang dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar arena ini ya perlu dimasuki oleh orang-orang yang berilmu. Perlu dimasuki oleh orang-orang yang berilmu. Tidak asal melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar sehingga menyebabkan kemungkaran yang lebih. Sebagai penutup dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar ini, diingatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, walihada la yajuzu inkarul munkar bima huwa ankar minhu. Oleh karenanya tidak boleh mengingkari kemungkaran dengan sesuatu yang lebih mungkar. Janganlah pengingkaran kita ini berakibat sesuatu yang lebih mungkar. Tidak boleh. Kemudian beliau juga mengatakan fala budda min hadhihi thalatha. Orang yang terjun dalam arena ini hendaknya memiliki 3 hal. Al-ilmu, ilmu, warifku, kelembutan, wasabru, dan sabaran. Apa itu? Al-ilmu, warifku, wasabr. Ilmu, kelembutan, dan kesabaran. Al-ilmu qabla al-amri wan nahi. Ilmu ini sebelum kita masuk dalam arena perintah dan larangan, berilmu dulu sebelum melangkah. Warifku ma'ahu, kelembutan saat kita melakukannya. Wasabru ba'dahu, dan sabar setelah kita melakukannya. Ya, wasabru ba'dahu, dan sabar setelah kita melakukannya. Demikian penjelasan beliau dalam Majmu' al-Fatawa. Sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya. Insyaallah kita lanjutkan nanti ba'da al-'asr. Allah taala alam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.